Ada kesulitan apa kira-kira yang pertemuan 1 dan 2? Sambil minta tolong yang lain diaktifkan videonya ya. Nanti kalau pas saya ambil gambar biar bagus hasilnya. Ada masalah apa Mbak? Silakan disampaikan. Yang kemarin saya tanya soal yang cari alfa itu loh, Mister. Kan katanya Mister itu jumlahan massa yang larutan CH3COOH itu 8 Sekarang gimana, Mister? Penjumlahannya gimana? saya coba dulu ya, buka dulu ya. Itu yang pertemuan kedua ya Mbak ya? Iya, Mister. Oke, sebentar. Sambil nunggu, sambil tak buka filenya. Terus saya share screen sekalian ya, biar nanti kita langsung bisa lihat. Yang nomor berapa ya kemarin itu? Nomor 3. Nomor 3. Baik. Kita zoom dulu. Yang ini ya? Yang sebanyak 6 gram MR-nya ini. Iya. Yang ditanyakan adalah titik beku. Nah, mungkin yang jadi masalah itu di bagian alfanya ini ya Mbak ya? Oke. Baik, ini saya turunkan. Coba kita bahas sekilas, karena ini adalah bagian soal yang lumayan penting. Yang pertama kita ionisasi dulu Mbak, CH3COOH. Kalau diionisasi, jadi ini CH3COO minus ditambah dengan H plus. Ini termasuk elektrolit apa? Elektrolit lemah. Iya. Asam lemah. Dengan alfanya, tak carikan simbol alfa ada nggak ini? Nah, ini ya alfa itu ini adalah 80%. Nah, 80% itu sama dengan 80 dibagi 100. Berarti berapa? 0,8. Oke. Kalau sudah, sekarang di elektrolit lemah, kita cari I-nya. Pakai rumus ini. 1 ditambah N. N itu ion. Ada berapa ionnya di sini? Ini pertama. Ini ion kedua. Berarti ionnya ada berapa? 2. Dikurangi dengan satu variabel ya. Dikali dengan alfa. Berapa alfanya? 0,8. Berarti hasilnya adalah 1,8. 1,8. Itu faktor Van Hoff-nya atau I. Nah, yang ditanyakan apa? Titik beku. Yang kita ambil salah satu aja ya, titik bekunya aja ya. Nah, untuk titik beku, itu nanti kita bisa pakai simbol delta. Bentar, tak carikan simbolnya dulu. Nah, ini. Nah, pinjam simbol di tempat lain. Kita masukkan delta TF, rumusnya apa? KF dikali M kecil ya, dikali dengan I. Ya, gitu aja, masukkan sama. Jadi, yang di bagian ini, hapus. Yang di bagian ini, insya Allah sama dengan yang materi dulu. KF-nya kan 1,8 derajat dan sebagainya. M-nya berapa? M-nya kita bisa hitung. Masanya kan 6. Berarti nanti di sini ada 6 dibagi 6 gitu ya. Dikali 1000 per berapa? 200. Ya. Dikali dengan I-nya 1,8. Ya sudah, selesai kayak gitu aja cara jawabnya. Ya, mungkin yang masih bingung yang alfanya ini ya. Berarti kalau persennya gitu langsung dibuat desimal Mister alfanya. Betul sekali. Langsung dijadikan desimal. Mister Andika gak bisa join ya, Mister? Kenapa? Andika gak bisa join. Tak cek dulu Andika. Partisipan. Ada sih waiting lagi. Nggak ada ya? Yang waiting ya Mas? Oh ya, saya sampai dulu. Kabarkan ya kalau sudah ada yang waiting ya, karena nanti harus submit. Baik, ada pertanyaan lagi terkait dengan yang kemarin? Silakan kalau ada pertanyaan lagi.
Nggak ada. Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, tak lanjutkan yang pertemuan untuk materi hari ini. Untuk yang hari ini, insya Allah pertemuannya singkat, kita nggak akan lama-lama karena materinya tinggal yang ini aja, yaitu aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sifat koligatif kita kenal kemarin kan ada 4, ada penurunan titik beku, ada kenaikan titik-titik, ada penurunan titik beku dan osmotik. Nah, masing-masing sifat koligatif itu ada kegunaan atau penerapannya. Misalkan yang ini. Nah, ada kan? Teksnya di sini anak-anak bisa baca nanti di modul, silakan di-download dulu. Yang diperlukan nggak saya kunci, bisa di-download. Dan nanti bisa dibaca kegunaannya. Karena tugas di pertemuan ini cuma ini aja. Yaitu anak-anak mencari aplikasi atau kegunaan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Dikasih deskripsi singkat aja. Dan cara mengerjakannya, nanti file yang ada di Google Classroom langsung anak-anak download. Kerjakan langsung di file itu, kemudian file itu yang diupload. Nggak usah nulis tangan, langsung diketik di file yang dari saya aja. Gitu ya? Mudah, tinggal mencari aplikasinya aja. Ini nggak sampai 15 menit akan selesai tugasnya. Lalu minggu depan kita masuk di bab yang kedua. Jadi nggak akan saya persulit untuk materi. Tugasnya suruh ngapain, Mister? Bentar lagi, Mister. Yang kelas berapa? Yang materi apa? Yang ini ya? Ya, pertemuan. Tugas ini ya? Ya, Mister. Cuma ini aja. Hari ini kegunaan sifat koligatif. Misalkan nanti sifat yang tekanan osmotik. Ngambil aja ini. Nah, udah ini di copy, ditempel, udah jadi. Siap. Gampang ya. Atau sampai cari yang di internet juga enggak apa-apa. Tapi kalau sudah download modul, ambil aja di modul. Enggak lama-lama. Oke? Nah, ada 2 soal yang harus kita bahas di sini. Karena 2 soal ini standar keluar di UTBK, Mas. Biar nanti kalau ketemu UTBK, sampai langsung bisa jawab. Kalau ini insya Allah mudah, anak-anak insya Allah langsung bisa. Apalagi yang ini. Coba masukkan rumus kan ketemu kemarin ya. Ini jarang di UTBK keluar. Lah yang keluar itu adalah tipe-tipe kayak begini. Kayak yang nomor 8 ini. Soalnya sederhana. Cuma baca gitu aja. Terus untuk jawabnya butuh analisis yang lumayan dalam. Coba ya. Kita lihat soal yang nomor 8. Pertanyaannya adalah larutan yang bersifat isotonik dengan urea 0,3 m. Jadi anak-anak harus mengenal istilah ini dulu, yaitu isotonik. Isotonik itu apa? Nah, kalau sampean beli minuman ion, mereknya banyak kan sekarang ya, Isoplas dan sebagainya itu, kalau iklannya kan itu dikenal sebagai minuman isotonik. Nah, maksudnya isotonik itu adalah yang tekanan osmotiknya atau konsentrasinya antara larutan itu dengan yang di dalam tubuh nilainya sama. Jadi isotonik itu konsepnya. Konsentrasinya antara yang di dalam tubuh dengan yang di dalam produk itu nilainya sama. Gak ada masalah ya. Nah sekarang kalau ini ada urea 0,3 m di antara 4 larutan ini, mana yang isotonik atau yang tekanan osmotiknya sama? Cara mencarinya, karena dia adalah tekanan osmotik, langsung aja kita masukkan ke rumus ini. Untuk urea dulu. Miliknya urea, tekanan osmotiknya bisa dihitung menggunakan rumus MR dikali T. Ini nanti anggap R T-nya itu sama. Jadi kita tidak usah memperhitungkan itu ya, karena dianggap sama. Langsung aja, berarti tekanan osmotik itu identik dengan molaritasnya. Karena ini 0,3 m, berarti osmotiknya juga 0,3. Ini untuk yang urea. Bagaimana yang garam dapur? Nah, garam dapur kita ionkan karena dia elektrolit.
NaCl kita ionkan menjadi Na plus dan Cl min. Dia elektrolit kuat, berarti alfanya sama dengan 1, kayak yang tadi. Lah berapa nilai I-nya? Kita hitung. 1 ditambah N min 1 dikali alfa. Ini dari rumus faktor Van Hoff itu. Jadi nilainya 2 ya. Ini 1 adalah konstanta, 2 ini adalah ion, jumlah ionnya ini pertama, ini ion kedua, berarti jumlahnya ada 2. Sedangkan ini adalah dari derajat ionisasi atau alfanya ini. Jadi nilainya 2. Kita masukkan ke sini. MRTI. Kan terus ada I-nya. Sedangkan R dan T-nya tidak kita perhitungkan karena dianggap sama. Sehingga tinggal dikali apa? M dikali I-nya. M-nya ngambil ini. 0,5. I-nya ngambil ini. Ketemunya berapa? 0,3. Lah kalau ini nilainya sama, ini 0,3 miliknya NaCl, miliknya urea juga 0,3, nilainya kan sama ya. Kalau sama, berarti kedua larutan ini bersifat isotonik. Itu cara ngeksnya. Jadi yang disebut larutan isotonik itu adalah yang tekanan osmotiknya sama. Bagaimana dengan larutan yang kedua? Di sini ada larutan kalium iodida. Tak ionisasi juga. Kalium iodida itu rumusnya Ki. Kalau diionisasi menjadi K plus ditambah Cl min. Dia juga elektrolit kuat, alfanya juga 1. I-nya dihitung kayak tadi, ketemunya juga 2. Dihitung osmotiknya, konsentrasinya 0,15, I-nya juga 2, ketemunya 0,3. Jadi Ki, NaCl, dan urea, tekanan osmotiknya sama. Berarti ketiganya bersifat apa? Isotonik. Bagaimana dengan yang CaCl2? Kan tadi ada CaCl2 ini ya. Kalsium klorida. Ini kita ionkan juga. CaCl2 itu kalau diionkan menjadi Ca2 plus ditambah 2 Cl min. Ionnya ada 1 ditambah 2, ada 3. Dia juga bersifat elektrolit kuat. Berarti I-nya kalau dihitung pakai rumus Van Hoff ketemunya 3. Osmotiknya menggunakan rumus yang sama. Ini konsentrasinya 0,1, itu dari soal ini. Itu ya. Kemudian faktor Van Hoff-nya 3. Kalau dihitung juga ketemu 0,3. Kalau nilainya sama, berarti dia juga bersifat isotonik. Tinggal satu, yang apa tadi? Yang ini. Nah, glukosa dan urea itu adalah tipe larutan yang identik, sama-sama bersifat non-elektrolit. Kalau ini sama-sama 0,3 M dan sama-sama non-elektrolit, pasti tekanan osmotiknya juga sama. Kesimpulannya, 4 larutan ini adalah ini dengan urea 0,3 M. Ada pertanyaan? Gak ada. Gampang ya? Untuk mengetahui elektrolit dan tidak, isotonik dan tidak, cukup kita cari tekanan osmotiknya aja. Nah, soal yang kedua, paling sering keluar di UTBK adalah tipe ini. Nah, nomor 10 ini. Pertanyaannya gitu aja, tapi analisisnya ini butuh waktu. Coba, di antara kelima macam larutan di bawah ini, yang titik bekunya paling tinggi. Titik beku itu kan 0 ke bawah ya, kalau pelarutnya air. Jadi nanti kalau yang ditanyakan titik beku paling tinggi, berarti yang paling dekat dengan 0. Misalnya ada min 1 dengan min 7, berarti yang lebih tinggi siapa? Yang min 1. Nah kalau ada 5 larutan, ini masih 4 atau 5? Itu larutan. Ini 4 dulu ya. Untuk 4 larutan ini, mana yang paling tinggi kira-kira? Ini harusnya ada 5 larutannya. Satunya hilang.
Mungkin taruh di bawah. Ini ada 5 ini. Kira-kira mana yang paling tinggi titik bekunya di antara 5 itu? Nah, anak-anak, kalau nanti pas ketemu soal kayak gini, yang pertama dilihat adalah konsentrasinya. Yang D, Mister. Yang Yang D. D, Kak, Mister. Ya. Yang D apa yang E kira-kira? Opsinya tinggal itu aja. Kalau titik beku paling tinggi, yang kita lihat adalah M-nya yang paling kecil dulu. Itu cara lihatnya. Berarti kemungkinan jawabannya 2, antara D dan E. Tapi yang paling benar yang mana, Mbak? E. Yang E. E. Kenapa yang E? Bukan yang D, harus tahu alasan. Kalau D 6, Mister. Terus kalau yang E? Cuma 4. Cuma 4. 4. Nah, cara jawabnya kayak gitu. Detailnya begini ya. Untuk Na2CO3 ionkan. Kayak gini. Ionnya ada berapa? 2Na+, ditambah CO3 doang. Saya perbesar aja biar kelihatan. Nah, kayak begini. I-nya kita hitung dulu. I-nya ketemu 3. Kayak soal yang tadi. Masukkan ke rumus delta T. Kf dikali M. Molalitas boleh sama dengan molaritas. Ini 0,3. I-nya 3. Berarti ketemunya 0,9 Kf. Ini kita tinggal ya, karena kita belum punya pembanding. Bagaimana yang 2? Untuk asam asetat itu adalah elektrolit lemah, jadi alfanya nanti tidak 1, tapi sekitar 8, karena dia hanya terionisasi sebesar 80%. Berarti nilainya 0,8 gitu ya. Kalau kita hitung, delta TF-nya juga 0,9 Kf. Glukosa, ini bersifat non-elektrolit. Berarti nggak pakai I di sini rumusnya, tinggal Kf dikali M. Berarti jadi 0,8 Kf. Kalau yang G, MgNO3, itu ionnya ada 3. Ini ada 1, ini ada 2. I-nya ketemu 3. Kalau dikali jadinya 0,6. Ini molalitasnya, ini I-nya. Nah, kalau CS4 beda. CS4 itu ionnya cuma 2. M-nya juga 0,2. Kalau dikali ketemunya 0,4. Nah, inilah yang paling kecil. Delta TF-nya paling kecil, berarti titik bekunya yang paling tinggi. Berarti jawabannya yang E. Itu cara jawabnya. Nah, kesimpulannya ini. Ini kesimpulannya. Titik beku yang tinggi, itu berarti delta TF-nya yang paling kecil. Tapi kalau titik di D yang paling tinggi, kita cari delta TB-nya yang paling besar. Itu ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, selesai pertemuannya hari ini. Selesai aja. Biar enak. Iya. Gas. Nah, jelas ya? Tugasnya gampang kok. Nggak ada hitung-hitungannya hari ini. Alhamdulillah. Lost, Mister. Lost pokoknya. Pokoknya kita buat santai aja lah. Santuy. Sambil saya cek. Andika masuk, Andika. Masuk, Mister. Anissa. Anissa Rahmadani. Ya, Mister. Azahra. Ada, Mister. Hadir, Mister. Jamar. Piana. Ada Mister. Ian. Ada, Mister. Fabian. Ada, Mister. Farhan. Ada Mister. Ya, Mister. Ervinda. Ada, Mister. Kaila. Izin, Kaila. Mister. Izin kemana? Izin, Mister. Kurang tahu. Ya, tadi nggak ikut berarti.
Gak ikut tapi udah izin ke wali kelas. Oke, siap. Levina, Hadir, Mister. Belfasil. Mister. Belfasil ada ya? Nah. Ada, Mister. Sebentar, geser. Mario, Ada Mister. Maria Usman, Farhan, Ada Mister. Bramantio. Bramantio ada ya? Ada, Mister. Fawaid ada, Nadia, Ada, Mister. Naufal, Nela, Ada, Mister. Salma, Ada, Mister. Satria Fajar, Ada Mister. Indura, Kak kelihatan, Indura. Izin, Mister. Izin. Oh, iya, Mister. Katanya sakit. Sakit. Oh iya wes. Yasmin, semoga cepat sembuh. Yasmin, Ada, Mister. Yevi, Yogi. Ada Mister. Oke, berarti yang nggak masuk ada dua ya. Ada Sindura sama Kaila. Baik, anak-anak nggak ada pertanyaan. Insya Allah pertemuan hari ini cukup. Nanti kalau ada permasalahan langsung kontak saya. Ya, Masih nggak ada pertanyaan ya? Ya. Mister Oke, bertanya silakan. Mister. Iya, silakan. Yang mencari aplikasi itu disebutkan satu contoh atau beberapa Mister? Satu aja, nggak usah banyak. Oke Mister, terima kasih. biar cepet gitu loh ya. Kita kan nggak mempersulit kan. Kita belajar online. Kalau di sekolah dibuat poster itu, kalau sekarang nggak mungkin. Kelamaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan cukup, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semuanya selamat gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.